Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini, sudah jelas dan pasti saya ingin memberikan analisa atau review dari pertandingan Super League antara Persib Bandung versus Bali United yang berakhir untuk kemenangan Persib Bandung secara dramatis dengan skor tipis 3-2. Dengan hasil akhir ini teman-teman, Persib Bandung untuk sementara masih berada di posisi puncak klasmen Super League dan selisih poin mereka masih sama dengan Borneo FC yaitu 4 poin dan juga tentunya masih sama dengan Persija Jakarta yaitu 9 poin. Selain itu, dengan kemenangan semalam berarti Persib Bandung tidak terkalahkan dalam 14 pertandingan terakhir mereka dan juga belum terkalahkan ketika mereka bermain di kandang mereka sendiri yaitu di Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Karena dari 14 pertandingan yang Persib sudah main di stadion tersebut, Maung Bandung selalu meraih kemenangan, yaitu 100% rekor kemenangan di kandang sendiri. Tentu, ini adalah catatan yang impresif dan juga membanggakan bagi fans dari Persib Bandung, karena ketika mereka menonton tim kesayangan mereka di stadion mereka, maka mereka selalu menjadi saksi kemenangan dari Persib Bandung. Tapi masih ada sisa beberapa pertandingan lagi sebelum musim ini berakhir. Artinya, seperti yang selalu saya katakan, bahwa walaupun Persib sementara ini masih berada di posisi puncak, tapi juga tidak menjamin bahwa di akhir musim mereka lah yang akan menjadi juara. Karena dua tim di bawah mereka, Borneo FC dan juga Persija, kita tahu, satu hari sebelumnya meraih kemenangan dan juga punya motivasi yang sama, yaitu agar bisa menjadi juara dari Liga Indonesia musim ini. Dan kita sama-sama pahami bahwa Persib Bandung musim ini adalah tim yang berbeda dibandingkan musim lalu, apalagi musim sebelumnya. Karena dari cara bermain, musim ini Persib Bandung adalah satu-satunya tim yang berada di posisi puncak, bersaing untuk menjadi juara, tetapi jarang bermain dengan tempo tinggi. Padahal kalau dari segi materi pemain, tentu para pemain Persib punya kemampuan untuk bermain dengan high intensity, untuk bermain selalu dengan high pressing, untuk bermain sepak bola menyerang. Tapi memang luar biasa Bojan Hodak. Dia paham bahwa untuk bisa bersaing menjadi juara, timnya tidak harus bermain high tempo di setiap pertandingan. Dan timnya tidak harus bermain menyerang di setiap pertandingan. Dan timnya harus betul-betul fokus untuk mengendalikan irama permainan. Sehingga ada momen di sebuah pertandingan di mana kita bisa menjadi saksi melihat para pemain Persib bisa mungkin untuk 5-10 menit bermain dengan tempo yang tinggi, tapi kemudian untuk 15-20 menit bermain dengan tempo yang lamban. Tapi entah bagaimana caranya, walaupun Persib sering bermain dengan tempo yang lamban musim ini, dengan materi pemain yang berbeda dibandingkan musim lalu, apalagi musim sebelumnya, tapi secara tiba-tiba tim ini akan bisa menciptakan peluang yang berbahaya dan mencetak gol. Itu yang membuat saya kehabisan kata-kata pada saat saya siaran semalam di Indosiar untuk memberikan analisa. Karena saya bingung banget. Kok bisa sebuah tim mainnya dengan tempo lamban, cuman passing di antara mereka, di pertahanan, kemudian di tengah, tapi tiba-tiba pada saat sudah masuk ke ruang pertahanan Bali United, sama seperti yang mereka tunjukkan lawan Semen Padang dan beberapa pertandingan sebelumnya, tiba-tiba bisa menciptakan peluang dan gol. Dan para pemain tim lawan tuh kadang-kadang tuh kaget dengan bola yang tiba-tiba masuk ke area kotak penalti mereka dengan pergerakan mobile dari para pemain Persib. Jadi artinya para pemain Persib di depan itu, mereka selalu bergerak untuk mencari ruang dan tentu membuka ruang bagi pemain yang menguasai bola. Jadi memang ini adalah sebuah strategi masterclass dari Bojan Hodak yang meminta para pemain bahwa mereka harus bisa mengatur yang namanya tempo permainan. Dan mereka harus fokus selama jalannya pertandingan, selama kalau perlu 100 menit. Karena kita tahu kadang-kadang injury time kan lama ya.
Tapi kita juga harus pahami teman-teman bahwa ini musim yang sangat berat bagi Persib Bandung. Karena sebelumnya mereka bermain di kompetisi antar klub Asia. Artinya di awal sampai kira-kira pertengahan musim, para pemain ini sudah terkuras tenaganya. Jadi, jika kita menonton pertandingan dari Persib dan ada mungkin pemain dari Persib yang kelihatan, ya, saya mengatakan kelihatan, saya kan nggak tahu kondisi mereka seperti apa. Yang kelihatan mungkin kelelahan, yaitu wajar. Atau yang kelihatan agak sulit untuk bisa mengimbangi kecepatan dari pemain tim lawan pada saat pertandingan sudah melewati menit ke-80, itu juga menurut saya adalah hal yang wajar karena mereka sudah bermain di Asia juga di awal sampai pertengahan musim. Maka itu Bojon Hodak memang sekarang fokus bagaimana kebugaran dari para pemain bisa dijaga agar mereka bisa tetap bermain sesuai dengan skemanya. Dan skema dari Bojon Hodak musim ini memang sangat spesial karena kita bisa melihat bahwa dia selalu meminta para pemain Persib bermain dengan level kesabaran yang tinggi. Itu gak gampang loh. Karena Persib punya pemain-pemain yang sebetulnya bisa juga mengandalkan kecepatan di depan. Tapi dengan mereka bermain sabar, ini juga yang membuat para pemain tim lawan ini frustasi. Dan juga yang memancing para pemain tim lawan melakukan yang namanya high pressing, sehingga ada ruang yang bisa mereka manfaatkan dan kemudian memberikan passing ke depan. Dan saya sudah mengatakan sebelumnya ketika ada isu bahwa Federico Barba kemungkinan akan meninggalkan Persib, kan saya sudah mengatakan ada jejak digitalnya bahwa jangan sampai Barba ini meninggalkan Persib karena dia memang adalah pemain yang vital bagi Persib. Kalau dia seandainya di pertengahan musim ini ternyata pindah ke klub lain di luar negeri, apakah itu sebagai status pinjaman atau juga memang ditransfer oleh Persib Bandung, saya gak yakin Persib akan bisa berada di posisi puncak seperti sekarang ini. Jadi betul kan apa yang selalu saya katakan di channel ini. Terus kenapa ya, saya agak bingung kenapa ya bisa ada ujaran kebencian terhadap saya. Saya bingung loh benar-benar. Memang kadang-kadang kata-kata atau diksi yang saya pakai di channel ini berbeda dengan apa yang saya pakai di TV. Karena ini kan YouTube, kita ngomong lebih lepas. Jadi kadang-kadang kita memakai istilah yang beberapa orang mungkin gagal paham. Jadi saya bingung apakah saya harus memberikan tutorial lebih dulu nih. Sebelum saya memberikan analisa, saya kan jadi pusing saya. Belum lagi saya banyak urusan lainnya di hidup ini. Tapi ya udah gak apa-apa, mungkin itu adalah kelemahan mereka sehingga mereka gagal paham. Kita biarkanlah mereka seperti itu. Karena kadang-kadang karakter orang gak bisa kita rubah. Jadi biarkan mereka mau ngomong apa aja, tapi saya tetap akan konsisten memberikan analisa secara logis, pakai akal sehat dan fair. Kalau memang jelek, saya akan mengatakan jelek. Kalau bagus, saya harus apresiasi. Dan bagi saya, Bali United bermain lebih baik daripada Persib Bandung di pertandingan semalam. Nah, mungkin banyak yang gak setuju. Kalau menurut saya lebih baik. Kenapa lebih baik? Karena mereka adalah tim kedua yang berani bermain menyerang di GBLA dan juga bisa mengancam gawang dari Persib baik ketika 11 lawan 11 dan juga tentunya setelah Persib kehilangan Matrikardi karena mendapatkan kartu merah. Tapi yang lebih gila lagi ini yang bagi saya ini gak masuk akal. Masa bermain dengan 10 pemain Persib bisa cetak gol, itu pun dari set piece. Kan kalau sudah bermain dengan 10 pemain, kehilangan satu pemain, ya gimana caranya mau cetak gol dari set piece? Kan seharusnya tim lawan lebih unggul. Tapi edan juga ini, Barba bisa masuk di tengah-tengah pemain Bali United. Seandainya Barba gak mencetak gol ketiga itu, nah mungkin juga pertandingan berakhir draw. Oke, saya ingin membahas dulu starting lineup ya dari kedua tim. Jangan terlalu serius ya. Mau serius boleh, tapi santai juga. Oke, jadi gak usah terlalu serius di hidup ini. Hidup ini udah berat. Oke. Terus Persib lawan Bali United. Teja Pakualam, dia ada melakukan 2 save, tapi ya kemudian kebobol 2. Tapi golnya juga berkelas dari si Yachida itu. Dan kemudian ke Broin sudah bebas. Kakang Rudianto banyak yang kritik, menurut saya masih oke permainannya ya. Ini kan timnya berbeda ya. Dan tim ini bermain dengan yang namanya overlapping fullback yang juga mengikuti pergerakan dari winger. Jadi ini gak gampang bagi para pemain Persib. Ini tim yang bermain berbeda Bali United. Matrikardi, Barba, man of the match. Reinders, oke, tapi Reinders beberapa kali out of position. Sama seperti Kakang nih, karena mainnya terlalu tinggi. Dan covering di belakang terpaksa dilakukan oleh Barba dan Matrikardi, tapi kadang-kadang mereka juga melakukan pelanggaran. Maklok, bagus. Tom He, saya gak ngerti kenapa dia mendapatkan kartu merah, mungkin protes. Tapi kemudian dia ditarik keluar di awal babak kedua. Luciano mainnya bagus sekali, tenang dia, control the game.
William Barros, ya memang William Barros ini banyak dikritik ya, tapi nanti saya jelaskan tentang William Barros. Tapi kalau bagi saya, asal dia menjalankan instruksi dari pelatihnya, ya seharusnya nggak masalah sih. Dan bagi seorang pemain kan, ya performanya bisa naik turun ya. Seperti Kakang yang banyak out of position, agak sulit untuk bisa mengontrol pergerakan dari pemain Bali yang berhadapan dengan dia, khususnya itu Rahmat Arjuna. Tapi ya itu wajar ketika ketemu pemain lawan yang memang formnya lebih baik dan tahu apa yang perlu dilakukan. Berguinho, wah mulai bagus nih pemainnya Berguinho, dan Ramon kembali mencetak gol. Dari Bali United, Yachida man of the match dari Bali United ya. Kalau untuk pertandingan ini Barba kan man of the match. M Rahmat ini pemain senior, bagus mainnya. Arjuna banyak kotak-katik bola tapi sulit ya untuk bisa memberikan umpan kunci yang sukses. Receiver jatuh bangun dia. Kadek Agung bagus. Campos, kuat banget nih pemain. Ada Gopel di belakangnya, Hopel ini silih berganti dengan Campos, ikut overlap. Ada Bagas Adi, ada Joao Vitor agak lemah ya, tapi Bagas Adi bagus. Ricky Fajrin senior bagus sekali. Hopmeyer memang kiper yang banyak melakukan save, tapi backnya ini kurang kuat. Sehingga ya para pemain Persib kadang-kadang juga bisa masuk sampai ke dalam kotak penalti. Oke, dari jalannya pertandingan Persib menciptakan peluang lebih dulu itu dari umpan Berguinho kepada Ramon, dan Persib tidak bermain dengan high tempo, Persib tidak bermain dengan intensitas tinggi, tapi Persib bermain dengan cara untuk memancing para pemain Bali keluar. Tapi para pemain Bali ketika para pemain Persib menguasai bola itu semua tunggu di belakang. Tapi ketika mereka menguasai bola, mereka keluar menyerang. Nah, tapi pada saat mereka keluar menyerang, para pemain Persib zona markingnya bagus. Cuma setelah para pemain Persib menyerang, nah counter dari Bali itu cukup berbahaya. Dan Ramon bisa mencetak gol, saya gak ngerti tiba-tiba Barba itu memberikan early crossing. Sebelumnya ada crossing dari sayap, ya dekat ke kotak penalti, ada true pass dari Tom He, tapi gak bermanfaat bagi para pemain Persib untuk menciptakan peluang agar bisa mencetak gol. Tapi tiba-tiba Barba bisa mengirimkan crossing itu luar biasa. Ramon menyundulnya mencetak gol. Dan setelah itu para pemain Bali cukup berbahaya ya, karena pergerakan dari sebelah kiri itu Yachida, kemudian Rahmat Arjuna, kemudian Ricky Fajrin yang sesekali memberikan bola ke depan, itu merepotkan Kakang dan juga Matrikardi. Karena Kakang main sebagai inverted fullback, artinya dia selalu ikut menyerang. Jadi pada saat kadang-kadang dia terlambat turun dan kadang-kadang pada saat Maklok mungkin terlambat menutup, maka pemain Bali akan langsung berhadapan dengan Matrikardi, sehingga tuh sekali Matrikardi melakukan foul kepada Rahmat Arjuna dan dia mendapatkan kartu kuning. Tom He saya gak ngerti kenapa mendapatkan kartu kuning, mungkin protes. Babak kedua dimulai, ternyata itu dia, Tom He ditarik, Adam Alis masuk. Adam Alis dimainkan agar dia bisa bergerak lebih cepat untuk bisa mengikuti pergerakan dari Berguinho dengan bola untuk memberikan support. Jadi Berguinho kalau mau kasih passing gak harus kasih passing jauh ke dalam kotak penalti, tapi bisa juga ke Adam Alis, atau mungkin pemain lain yang akan ikut dengan Adam Alis di sebelahnya seperti Luciano. Dan itu sekali Luciano hampir cetak gol ketika dia mendapatkan bola dari Berguinho. Tapi Luciano mencetak gol di menit ke-55, lagi-lagi nih gak kelihatan ada sesuatu yang berbahaya, tapi kita lihat ada Reinders memberikan bola kepada Klok di sayap, dan Klok memberikan bola kepada Barros yang naik, dan Barros bisa memberikan flick pass kepada Reinders yang tiba-tiba free. Para pemain Bali gak ngelihat pergerakan dari Reinders tanpa bola. Dan Reinders shooting di save oleh Hopmeyer, ternyata di sana ada Luciano yang juga tidak dimonitor oleh para pemain Bali. Sudah 2-0, ini belum aman juga, karena kemudian Johnny Johnson memainkan Kopitovic menarik keluar Rahmat yang sebelumnya bermain sebagai striker palsu. Dan kemudian Matrikardi mendapatkan kartu kuning kedua, karena William Barros kalau nggak salah tidak bisa menahan pergerakan cepat. Saya lupa nih ya, pemain Bali ini siapa yang melakukan pergerakan cepat. Kalau nggak salah Kadek Agung itu yang melakukan pergerakan cepat dan kemudian memberikan umpan kepada Yachida, dan Yachida dilanggar oleh Matrikardi karena dia terekspos. Nah ini sebetulnya berkali-kali terjadi di babak pertama, tapi gak selalu Matrikardi melakukan foul. Jadi konsep permainan dari Bali ini memang sudah bagus, bahwa mereka harus mengandalkan dua pemain di sayap, di mana ada satu pemain melakukan pergerakan tanpa bola dan memberikan bola melewati pemain yang berhadapan dengan pemain yang membawa bola. Nah jadi ini sesuatu yang sulit diantisipasi oleh para pemain Persib karena baru Bali bermain seperti ini. Nah ini sekarang Bojan Hodak harus mengantisipasi jika kemungkinan di pertandingan selanjutnya ada tim yang akan bermain dengan konsep seperti ini. Karena konsep seperti ini yang ditunjukkan oleh para pemain Bali merepotkan baris pertahanan dari Persib Bandung. Dan kemudian Frans Putros masuk, Luciano ditarik keluar, dan Sergio Castel masuk, Ramon ditarik keluar. Castel main di depan, berarti Putros main di pertahanan, karena Matrikardi sudah kartu merah, Kakang tetap bermain di kanan. Nah, kemudian counter substitution ini, dari Bali nih, bagus. Ada Jordi Bruin masuk, Irfan Jaya, pemain senior, Jens Raven, Kadek Arel, dan ternyata Yachida bisa mencetak gol setelah sebelumnya Irfan Jaya di-foul oleh Adam Alis.
Nah, karena Irfan Jaya ini pergerakannya bagus sekali. Jadi Irja individu, kemudian ada Jordi Bruyne juga yang tiba-tiba muncul, ya kan? Dan memang ini harus masukin beberapa pemain bernaluri menyerang dari Bali United karena Persib kekurangan pemain. Tapi kemudian saya melihat Kurzawa ini dimainkan. Belum lama Kurzawa dimainkan, belum lama baru masuk nih si Kurzawa ini, dan Bergwijn ditarik keluar karena tentu Persib mau lebih defensif. Tiba-tiba Barba bisa mencetak gol dari umpan Klok ya. Kalau nggak salah Klok nih yang kasih umpan nih dari corner, dan dia bisa mencetak gol. Nah, gol ini seharusnya bisa saja kill the game. Tapi saya melihat bahwa para pemain Bali itu sudah tidak peduli. Ya mau kita kemasukan 4-1, 5-1, kayak yang penting kita harus nyerang nih. Karena secara permainan individu para pemain Bali yang masuk di babak kedua ini, seperti Irfan Jaya, kemudian Jordi Bruyne ini unggul untuk merepotkan para pemain Persib yang berada di pertahanan. Jadi para pemain Persib itu agak kewalahan mengawal para pemain Bali yang banyak mengandalkan skill individu plus ada Tymon Hoppel. Dan memang saya melihat kesulitan bagi Baros adalah untuk mengantisipasi bola-bola yang masuk ke arah Tymon Hoppel. Tapi saya pikir gak fair juga jika kita mengkritik secara keras William Baros walaupun dia beberapa kali kehilangan bola dan kesulitan untuk mengimbangi kecepatan dari para pemain Bali. Tapi itulah yang dia diinstruksikan oleh Bojan Hodak, bahwa dia harus ikut bertahan juga dan dia harus ikut menyerang juga. Mungkin di klub sebelumnya dia tidak bermain seperti ini. Dan jika teman-teman mengatakan jangan mainkan Baros, ya siapa yang mau dimainkan di posisi Baros? Beckham Putra gak jelek, tapi gak jelek untuk menyerang. Untuk bertahan mungkin tidak sebaik William Baros. Sadil Ramdhani gak jelek, untuk menyerang bagus Sadil, tapi untuk bertahan mungkin tidak sebaik William Baros. Tapi mungkin Bojan Hodak pilih William Baros karena dia bisa memberikan support seperti yang dia memberikan umpan kunci kepada Rangers dan juga bisa ikut bertahan walaupun kewalahan di pertandingan ini. Tapi saya ingat lawan Borneo FC, kalau gak ada William Baros itu di tengah, mungkin Obiata sudah mencetak gol. Jadi saya pikir jangan terlalu keras mengkritik pemain, tapi boleh memberikan masukan bahwa ya harusnya William Baros sekarang ketika sudah punya peran untuk bertahan pun, dan memang dia bekerja keras dengan berlari, tapi reading the game-nya itu harus bagus juga. Nah, mungkin itu salah satu PR yang perlu dilakukan oleh William Baros dengan tim kepelatihan. Nah, itu saja. Dan bagi saya, man of the match adalah Federico Barba. Dan saya ingin berterima kasih kepada teman-teman yang telah mendukung kemajuan dari channel YouTube Triple B. Karena channel YouTube Triple B sekarang mendekati 1.300.000 subscribers. Yuk, tembusin 1.500.000 subscribers sebelum akhir tahun ini. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.